Mohon izin saya melanjutkan sedikit. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita. Mungkin kalau biasanya kita hanya bisa melihat beliau di televisi, di media-media sosial, tapi alhamdulillah sekarang hadir bersama kita. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama menimba ilmu dari beliau. Tapi Bapak Ibu hadirin, sebelum kita menyimak pemaparan ilmu-ilmu yang luar biasa dari beliau, sebelumnya kami menyampaikan profil singkat dari beliau. Beliau Dr. Andes Haji Ahmad Wijayanto, panggilannya Ustadz Wijayanto atau Uwi. Beliau lahir di Solo 27 Desember 1968. Pendidikan beliau dimulai SD belajar di Majelis Tafsir Diniyah, SMP sampai SMA belajar di Pondok Pesantren Al-Islam. Kemudian beliau melanjutkan S1. Beliau tempuh di IAIN Sunan Kalijogo, jurusan Ilmu Tarbiyah tahun 92, dan di waktu yang sama beliau menempuh sarjana ilmu antropologi di Universitas Gadjah Mada tahun 92. Tidak cukup di situ, beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Internasional Islamabad pada tahun 1997. Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui beliau juga dosen magister manajemen Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau pengasuh utama pesantren Bias ya. Bias niku singkatan Bina Anak Soleh. Alhamdulillah hari ini hadir di kita insya Allah jadi anak-anak yang soleh juga, Ustaz. Dan juga beliau aktif berdakwah di media-media sosial dan televisi-televisi swasta. Insya Allah tidak asing lagi ya. Beliau ini saya mawon ngapunten. Saya mawon ini yang belum pernah ketemu kayak sampai kenal dangu, kayak sudah kenal lama, karena ya, beliau sebenarnya jauh dari kita nih, raganya, tetapi hatinya dekat di HP kita. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin buatan lama-lama mawon ya, buatan tidak berlama-lama, pangapunten. Langsung saja kita simak ilmu-ilmu yang istimewa dari beliau Ustadz Ahmad Wijayanto. Kepada beliau kula semangatkan. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, gliserid. Cukup jelas suara saya? Jelas. Saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Orang Islam itu di mana-mana harus jaga adab dan etika. Karena almar'u bi adabihi la binasabihi. Seseorang di dalam Islam itu dilihat dari adab, sopan santun, budi pekerti dan akhlaknya, bukan karena nasabnya. Dalam Islam ada adab kalau jadi tamu, al-dhaif kal mayyit. Tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala idzan summa latus aluna yauma idzin ayah suratul nadim wasuratul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, guru-guru kami, para masyayikh kami, para senior-senior kami, mohon maaf saya dahulukan yang tua. Dalam tradisi Jawa, orang tua itu disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian ini di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan bisa juga saya belakangan, yang tua duluan bisa juga. Artinya apa? Yang saya hormati, saya takdimi Ketua Yayasan dari Yayasan Insan Mulia, segenap staf edukatif dan juga Ustadz asatidzah, semuanya para guru-guru yang saya hormati dari Rumah Zakat, yang saya hormati semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Kehadiran saya mudah-mudahan beri manfaat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang keluarganya masih berantakan dari keluarga yang sakinah mawaddah. Yang anaknya nakal-nakal dengan parenting ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Jadi dalam utang yang amin kencang. Bapak Ibu sampaikan, kita bicara parenting karena sebetulnya parenting itu tidak berhenti untuk dibicarakan, dipelajari sampai akhir hayat. Karena parenting saat ini akan beda dengan besok pagi, besok kapan, karena ini sesuatu yang menjadikan dinamika dan terus, karena mendidik itu sampai mati. Maka pendidikan itu dari mulai orang lahir sampai mati itu harus belajar terus. Halo. Enggak responsif beberapa. Halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Ini baru orang tua hebat. Hai. Halo hai. He halo. Halo he halo. Halo he halo he. Ini kelihatan orang tuanya belum hebat. Kelemahan pertama orang Indonesia itu malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata cenderung malas. Semuanya. Makanya buktikan omongan saya S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti Aremawan. Itu aja. Persis kalau Anda umroh dan haji, nanti buktikan omongan saya. Saya sudah puluhan kali ke Mekah, insya Allah umroh lebih dari 70 kali saya umroh. Dan haji tahun ini insya Allah haji yang ke-25 insya Allah. Semuanya haji sokeh bu, semuanya ngakeh. Karena saya untuk promo travel, jadi saya harus bawa produk sama haji plus tapi yang plus lagi. Itu semuanya karena promonya pakai foto saya, maka saya harus berangkat karena saya dibayar mahal untuk berangkat itu. Jadi haji kan haji banyak, ada haji sokeh, ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Mansur karena halamannya kena gusur, ada haji Wahyu karena sawahnya Pak Ayu, ada
ada Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Bahkan di Malang ada Haji Abu Rosid Arbudal Rasido, ya, karena ditipu travel. Ya. Ada Haji Toman berangkatnya tobat pulangnya rumah. Bapak Ibu yang sampaikan, nanti kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Malang semuanya. Ini pertama malas berpikir, yang kedua tidak fokus. Karena bagaimanapun juga saya sudah senang ini, tadi saya takut yang di bawah kok round table biarnya tidak fokus. Yang ketiga, ini suasananya ada anak-anak ini, nggak apa-apa, anak-anak ini, karena kalau anak-anak diem terus itu nggak normal, ya. Tapi kalau ramai ya nggak normal forumnya semuanya. Makanya biasanya kalau kita parenting, biasanya saya lupa ngasih tahu anak-anak dibikin forum sendiri supaya nanti tidak saling ini. Karena mohon maaf Pak, dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri yang belum nikah, jangan cari wanita yang berkacamata, ya. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kalau pisah dengan kacamata 2 jam aja udah dia bingung. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP, ya. Karena wanita zaman now ini, mohon maaf Ustaz, itu kadang-kadang udah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, jadi bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing. Mau glowing di mana? Glowing itu kalau skincare, tapi kalau ini kan fresh care. Ini masalahnya. Ternyata mainan HP. Sampai biasa. Halo. Hai. Yang kedua, tidak fokus, tangan kanan diangkat semuanya. Angkat, gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu nanti ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, ke Abu Dhabi ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu mohon maaf gerakan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, semua tangan kanan diangkat, gimana? Agak jorong dikit, tegakkan, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, semuanya kenceng lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, nggak mau coba lebih lagi, pegang dagu, Bapak itu bodoh apa budak? Pegang dagu, Bapak pegang dagu. Nah, masalah. Pertama, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang makanya selamanya mau kegiatan parenting ini nanti Bapak Ibu, kalau saya nggak fokus ke saya, maka walaupun 5 jam saya ceramai tidak masuk di hati, tidak ta'asur fil qalb, tidak mengesan di hati, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk. Apalagi di belakang nggak bisa melihat ada apa di kenal keramaian anak-anak. Biasanya saya masih serius ini, yang di belakang udah billahi taufik baru dimulai aja. Waduh, Pak Bambang, masalah, makasih Ustaz Bambang, ini MC yang cukup berbobot, masalah. Iya, baru Ustaz Bambang ngasih pengantar aja udah bismika Allahumma ya. Ini masih di Malang, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aku lah, cara saya. Bisa ngeluduk dimakan ular, kalau udah ngantuk produksi ular. Jijik. Pertama, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang dilihat. Maka saya paksakan bikin fokus, saya kirim materi. Karena nanti supaya satu, nanti ta'asur al ilmu itu fisutur, tapi lewatnya sutur. Ilmu itu di hati, tetapi nanti lewat tulisan. Sayang ini kok nggak ada bawa alat tulis. Bawa.
Mana? Handphone. Ada kertas yang bisa dibagikan nggak? Tolong panitia minta kertas 1 rem supaya bisa dapat satu-satu. Enggak, kertas saja kertas. Itu ada kertas yang bisa disobek. Tapi nggak usah. Ya, saya mau menyampaikan inilah parenting. Sebetulnya cukup itu. 2, mohon maaf, nggak ada ya udah. Saya pikir ini sudah diberikan kertas 1 lembar gitu. Sekertas 1 aja untuk ice breaking saya untuk mengantarkan parenting. Tapi nggak tersedia ya. Halo. Kompak nggak ini? Kompak nggak ini? Kita uji kekompakan dulu. Yang nggak kompak, mohon maaf, berdiri pulang aja. Ya. Ayo, ini Malang ini nggak maju. Mohon insan mulia ini nggak akan maju kalau ada yang tidak kompak di antara kita. Kita uji kekompakan dulu. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang saja, jangan masuk di insan mulia. Ya, ulang. Ayo, 1. Nah, antara sini dengan situ aja, wah, ada yang telat, ada yang ulang. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Tolong 12 orang ini suruh berdiri dulu ya. Suruh pindahkan anaknya, jangan insan mulia. Insan mulia ini nggak maju karena 12 orangnya nggak maju. Sama 3 orang di sini, masya Allah biasa. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 tuh nggak usah tepuk, Bu. Kalau orang tuanya aja nggak kompak, suami istri nggak kompak, keluarga nggak kompak, bagaimana jadi orang tua yang hebat? Ya dullah ma'al jamaah. Allah nanti akan memberikan keberkahan kalau ada kekompakan di antara suami istri. Apalagi kunci parenting itu nanti tidak hanya di sekolah. Upaya matching, bagaimana apa yang diajarkan sekolah juga link match dengan apa yang di rumah. Jangan-jangan di sekolah sudah diajari itu supaya tidak sholat sunnahnya, baca Qurannya, tapi di rumah tidak match, dan itu kegagalan. Kalau sosial kita sudah sulit mengartikan karena masyarakat yang edukatif sekarang susah. Maka nanti ada 4 pilar. 1, sekolah. 2, rumah. 3, lingkungan sosial. 4, masjid. Inilah yang akan jadi parenting kita. Bapak Ibu yang halo. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, masya Allah. Itu ada yang 4 kali nggak turun-turun, masya Allah. Masih ada lebih parah, ada yang 6 kali tadi itu. Itu dari turun karena dipukul belahnya. Dagu. Yang keenam, orang itu punya asas keterpengaruhan. Halo. Masih fokus? Masih fokus? Kalau daun ini warnanya apa? Hijau. Tolong semuanya jawabannya 6 orang yang fokus. Daun ini warnanya apa? Hijau. Kalau tulisan Wardah itu warnanya apa? Wardah itu tulisannya apa? Biru. Daun ini warnanya apa? Hijau. Kalau rumput warnanya apa? Hijau. Kelapa muda warnanya apa? Pisang mentah warnanya apa? Traffic light itu merah kuning sama apa? Traffic light merah kuning sama apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya itulah kenapa saya nggak langsung masuk materi, karena ternyata wali murid yang diundangi edan semuanya. Saya tanya, tolong semuanya fokus dulu. Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Konsisten ya? Kasihan banget itu, harus dilimput lehernya itu. Kalau enggak grosor ke sana ini. Jadi jerapah makannya tadi rumput. Gak tahu mana dagu, mana jidat. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Saya bisa ngasih 20 pertanyaan, mayoritas jawabannya salah dan tidak disadari. Dan parenting juga begitu.
banyak pendidikan anak kita itu salah, tapi nggak disadari. Dari mulai akidahnya, akhlaknya. Akidahnya kadang-kadang anak itu ditakuti dengan sesuatu yang tidak Qurani. Kalau anak itu kamu dimakan hantu bau Casablanca sudah merusak akidah. Begitu kesandung, kodoknya nakal, padahal mejanya nakal, sudah mulai akhlak yang baik. Baru nimang bayi aja udah tepuk ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam itu sudah exercise kebohongan. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam yang minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Setahu saya kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapaknya. Dan tidak banyak orang nggak menyadari bahwa itu adalah eksersisi kebohongan. Boleh orang itu, mau menghibur orang itu boleh, mau bercanda itu boleh, tapi kalau bohong, laknatullah alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang bohong. Maka dari exercise, maka akan kita bahas pelan-pelan kenapa parenting. Slide saya sudah siap. Next ya. Mana slide saya? Yang materi yang saya kirim. Ya, mengapa parenting? Tolong saya dibacakan karena saya nggak bisa. Moderatornya menghadap sini atau minta kursi sedikit ya. Saya dibacakan saja supaya saya menyampaikan yang mudah. Halo. Ya, Ustaz Bapak mohon. Mengapa parenting? Pertama, keluarga adalah unit sosial terkecil dan terdekat bagi anak. Ya. Mudah-mudahan nanti sampai pada waktunya semuanya bermula dari keluarga. Bapak Ibu semuanya, halo. Kalau anak nanti tidak selamat di akhirat, yang bertanggung jawab gurunya, presidennya, atau orang tuanya. Inilah kenapa orang tua itu jadi sekolah hanya bantu. Sekolah itu mengambil alih di mana kita tidak mampu untuk mendidik dari 3 rongga. 1 rongga perut, rongga kepala, rongga dada. Maka gagal Bapak Ibu masukkan satu tempat, masukkan di Ihsan Mulia. Kalau Ihsan Mulia tidak memelihara 3 rongga itu, 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Itu yang diamanahkan. Kewajiban orang tua itu memenuhi 3 rongga itu. Rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan. Rongga kepala yaitu pendidikan, karena orang diakhiri karena ilmu. Halo. Hai. Masih fokus? Fokus. Saya memang berperang dengan anak-anak yang atau anak-anak itu kasih CTM apa kasih Valium. Ada ustadzah yang bisa memobilisasi. Ya nggak apa-apa, anak itu kalau diem terus itu malah nggak normal. Ya, nggak apa-apa, harus difasilitasi. Ya. Karena nanti malah sibuk dengan ngurus anaknya. Karena anak kalau nggak diurus juga susah. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Coba kalau saya bilang 1 tangan kanan gini, semuanya. Kalau saya bilang 1 tangannya gini, 1 tangan kanan, 2 tangan kiri dinaikkan. Turun, tusukkan ke 2, tusukkan ke kiri, ke tangan sebelahnya, tangan ke kiri. Bapak itu nggak tahu kanan, nggak tahu kiri. Ke kiri, tusukkan ke kiri. Bisa tahu nggak? Kiri, ke kiri. Itu nggak tahu kanan, nggak tahu kiri, Bapak ini. Ganteng nggak tahu kanan kiri. Tusukkan ke kiri ya. Ustaz Bapak sing dulu. Yang ini loh, ini permainan ini. Lo gantung begini nggak usah. Taruh dulu. Ya, di sini. Kalau saya bilang 1 tangan kanan, 1 tangan kanan. 2 tangan kiri ditusukkan ke kanan, tusukkan ke kiri. Udah sana. Moderator itu nggak tahu kanan dan tusukkan ke kiri ya, tusukkan ke kiri. Saya uji fokus dulu. Saya nggak ada artinya. Mohon maaf, ini karena parenting tuh saya mau 5 kali pertemuan, materi saya nggak habis. Karena mendidik itu nanti, apalagi tantangan zaman sekarang luar biasa. Oke, supaya fokus. Kalau saya nanti bilang 3, saya bilang 3. Tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar.
Untuk fokus supaya otak kanan dan kiri kita ini imbang. Kalau Bapak fokusnya ke kanan, maka bisa nangkap tapi nggak bisa menghindar. Kalau fokusnya ke kiri, bisa menghindar tapi nggak bisa nangkap. Ini untuk keseimbangan otak kanan dan kiri Bapak Ibu semuanya. Siapa yang paling hebat? Yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar. Siapa yang tidak fokus sama sekali, anaknya susah jadi anak hebat karena orang tuanya nggak fokus, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Ini jahil. Nggak fokus sama sekali. Ulang, turunkan dulu semuanya. 1, 2, tusuk. 2 tusuk, ditahan 2, ditahan 2. Semuanya fokus. Hanya saya yang bikin hitungan, jangan hitungan sendiri. 1, 2, Satu lagi. 2. Ibu, nangkapnya hitungan berapa? Saya ingin menunjukkan ternyata problem pertama pendidikan bukan pada pengetahuan tapi pengendalian nafsu. Kenapa saya bilang berapa tadi? Kok bergerak semuanya? Karena Bapak Ibu, inna nafsa la'aqratum bisu. Nafsu itu bisa mengalahkan, karena itu kecenderungannya pada yang jelek, mengalahkan pikiran. Saya tanya, di Indonesia ini yang rusak orang pinter apa orang bodoh? Korupsi yang ngambil tambang timah itu orang pinter apa orang bodoh? Yang uangnya disandar sama Dewi 271 triliun itu orang bodoh apa orang pintar? Maka tidak cukup anak Anda dipinterkan kalau nggak mengenai bagaimana tidak benar. Ternyata ibu-ibunya selektif. Maka kenapa di insan mulia? Nanti menjadi alasan kenapa harus ditaruh di insan mulia, salah satunya itu. Bu, masih fokus? Ternyata nafsu itu bisa mengalahkan pikiran. Saya tanya, koruptor tahu nggak kalau dia salah? Pelacur itu tahu nggak kalau dia salah? Apa pernah jadi pelacur? Maka tidak ada koruptor yang ingin meregenerasi. Tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Tidak ada pelacur yang ingin anaknya cepat besar ya nak. Nanti gantikan mama dibantu sudah sepi semuanya. Dulu orang insan mulia sering kesini sekarang karena dia tahu itu tidak baik. Maka pendidikan yang paling utama adalah pendidikan rongga dada. Kalau hanya pinter sekarang nggak usah ke sekolah, googling aja lebih pinter. Udah dipakai Google, Google itu jauh lebih oke. Apalagi sekarang mau apa saja pakai AI. AI itu udah apapun bisa. Mau bikin aja artificial sudah bisa semuanya. Halo. Ulang. 1, 2, 1, 2. Ternyata nafsu bisa dilatih, maka pulang dari sini Bapak Ibu menjadi lebih baik. 2, 1, 1, 2, 1, 3. Ada yang seneng banget bisa menghindar tapi juga nggak bisa nangkap, langsung aja. Siapa yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar? Kalau berjajar kok dua-duanya tunjuk jari, salah satu pasti bohong. Mau bisa nangkap bisa menghindar kok berjajar dua-duanya tunjuk jari. Itu intelektualnya bagus, intelektual bagus, emosional bagus, tapi spiritualnya rusak. Ya. Mau berjajar kok bisa nangkap bisa menghindar dua-duanya. Biar imbang, sekarang 1 tangan kiri. 1 tangan kiri, 2 biar imbang, biar ini, ibu biar otak kanan gini. 2 tusuk, tangan kanan tusuk, tangan kanan tusuk. Ya. Insya Allah, saya tadi kena ini pas di kamar mandi.
Iya, saya baru mandi, sabun sudah lengkap, tinggal ini mati lampu ya Allah. Bukan hanya gelap, airnya nggak ada Bu. Jadi saya duduk jongkok terus nunggu gimana mau pakai aqua juga nggak cukup untuk air. Halo. Sekarang kita uji apakah nafsu kita sudah stabil. Tapi passwordnya saya ganti, passwordnya dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. 1, 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ada makhluk hidup, ada binatang yang berkaki 4. Binatang ini dimusuhi anjing, larinya sangat kenceng, matanya sangat tajam di malam hari, dikoleksi banyak orang. Binatang ini bulunya sangat halus, binatang ini dipelihara oleh keluarga banyak. Binatang ini kenceng, binatang ini suka dijual belikan, binatang ini bernama kuda. Kata kuncinya apa? Kita break dulu Bu, minum dulu. Ini ada pemindahan sumber daya listrik dulu sebentar. Jangan di mana-mana, saya akan kembali setelah. Ala aku desa aku nggak apel gitu. Aku dengan perannya dokter itu yang ini. Mereka baca apel. Bapaknya sekarang